Cuma mungkin pada saat membahas tentang COVID, saya agak kurang sependapat karena memang pengaturan soft itu bukan apa bukan hanya dari pemerintah secara umum, tapi memang ada fatwa MUI-nya, Pak. Banyak sekali orang setiap kali diingatkan supaya ayo kita kembali ke sunnah Nabi dalam sholat berjamaahnya, sekalipun ada COVID, ya kan? Mereka bilang gini, orang Masjid Nabawi aja, Masjidil Haram saja begitu. Selalu itu dijadikan dalil. Padahal kalau kita mau jujur, Pak. Ya, jadi menurut hemat saya tidak mau ribut dengan fatwa majelis ulama, ya kan? Saya yakin mereka sudah dengan ilmu yang mereka miliki. Cuma yang perlu jadi pertanyaan, kita mau mengambil sikap apa? Sikap mengikuti sunnah Nabi secara ketat, ya kan? Ataukah sebaliknya? Dan jangan salah ya Pak ya, jumlah masjid yang tidak distancing menurut pendapat saya masih jauh lebih banyak daripada yang distancing. Gitu. Silahkan Anda pergi ke daerah-daerah, ke desa-desa Pak, rata-rata masjidnya tidak distancing. So the big question is, ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Kan gitu. Ya. Apa benar? Kayak ginilah, saya ketika mendengar Agim kena COVID, saya nonton tuh videonya, dia menerangkan dirinya kena gitu ya. Saya langsung kebayang, masyarakat akan terbelah dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ada satu pertanyaan lagi? Kalau ada yang menanyakan? Oh ya, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya sangat bagus mengenai akhir zaman. Saya sangat setuju. Cuma mungkin pada saat membahas tentang COVID, saya agak kurang sependapat karena memang pengaturan soft itu bukan hanya dari pemerintah secara umum, tapi memang ada fatwa MUI-nya Pak. Jadi emang MUI kan kumpulan ulama juga yang membahas, kemarin siang mungkin yang dengar ikut pengajian membahas tentang hadis, bahwa membahas hadis yang sahih dilihat dari sanad, matan dan sebagainya, itu ulama-ulama yang memang paham hal-hal seperti itu, hafal Quran dan sebagainya. Artinya bukan sembarang bukan sembarang orang gitu mengatakan misalkan hanya dari pemerintahan yang tidak paham agama. Itu dari sisi itu. Yang kedua dari sisi kesehatan, Bapak membandingkan COVID misalkan dengan TBC yang katanya 67%, COVID hanya 3%. Itu tidak apple to apple menurut saya. Bapak membandingkan kalau TBC bisa mencapai jumlah terkena penyakit sekarang, itu butuh lebih dari 1000 tahun Pak. Jumlahnya biar sama dengan yang terkena COVID yang tidak sampai 1 tahun ini. Jadi sama sekali tidak apple to apple. Memang sekarang penyebarannya ini sangat kuat. Kita harus membuka mata. Kita harus juga open minded Pak, bahwa memang kenyataannya COVID ini memang cukup membahayakan. Dan penyebarannya bahkan yang terakhir, makanya bulan Desember kemarin banyak negara yang lockdown lagi, itu karena sekarang virus ini bermutasi Pak. Dia bermutasi yang penyebarannya lebih dari 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Kayak di Inggris dia lockdown lagi 1 bulan, Perancis 3 minggu, di Italia 2 minggu. Itu karena sekarang bahkan penyebarannya lebih hebat lagi. Jadi maksud saya ini bukan main-main urusannya. Ya. Saya takutnya misleading aja para jemaah dengan yang dibawakan mengenai bahwa kami percaya memang hadis mengenai menjaga itu memang betul, tapi juga yang mengeluarkan fatwa MUI nomor 30 ini adalah ulama juga gitu loh. Jadi bukan sembarang orang Pak, maksud saya bukan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan atas masukannya, dan memang saya dari awal tidak mau yang namanya dipertentangkan dengan fatwa MUI, nggak mau saya. Bahkan saya jujur mengatakan saya bukan ahli fikih. Saya bukan ahli fikih, saya ngaku terus terang. Cuman kita sebagai seorang muslim, sebelum segala sesuatunya, kita kan harus memperhatikan pesan-pesan Nabi SAW.
Pesan Nabi itu nggak perlu ditafsirkan lebih rumit lagi, nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Dan jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, siapapun yang ada di dunia hari ini tidak bisa tidak di bawah pengaruh penetrasi dari yang mimpin dunia. Ini yang saya ingin ingatkan. Contohnya gini, banyak sekali orang setiap kali diingatkan supaya ayo kita kembali ke sunnah Nabi dalam sholat berjamaahnya, sekalipun ada COVID, ya kan? Mereka bilang gini, orang Masjid Nabawi aja, Masjidil Haram saja begitu. Selalu itu dijadikan dalil. Padahal kalau kita mau jujur, Pak, apa yang terjadi sekarang di Saudi, Pak? Anda tahu di Saudi sekarang ini, ulama-ulama yang lurus itu sebagian besar di penjara, Pak. Ulama yang lurus. Sementara ulama-ulama yang bebas bergerak itu makin hari makin terlihat ada catatan-catatannya. Salah satunya saya nggak mau sebut nama. Anda pasti tahu kalau saya sebut namanya. Beliau ini kira-kira 3 bulan yang lalu khutbah Jumat di Masjidil Haram. Yang isinya berbunyi kurang lebih begini. Hendaknya ditinjau ulang kemungkinan negara Saudi dengan Israel rekonsiliasi. Oh, begitu selesai sholat Jumat itu, Pak, ulama-ulama yang lurus, yang selama ini diam-diam saja, nggak bisa diam, mereka mengingatkan, itu pengkhianatan. Termasuk, kita tahu kemarin ini ada fakta sebuah museum dirubah jadi masjid. Barat Kristen rame, Pak, mempermasalahkan itu. Tapi sama sekali nggak ada kita dengar ulama-ulama dari Saudi memberikan ucapan selamat atas merubahnya museum menjadi masjid. Begitu juga ada masjid di India, diambil alih sama Hindu ekstrim, dinistakan, ya, dirusak, ya. Nggak ada dari ulama-ulama Saudi itu memberikan kecaman. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak meragukan ilmunya para ulama-ulama itu. Saya tidak meragukan. Cuman yang saya khawatirkan adalah sekarang ini era banyak pesanan, Pak. Banyak pesanan, tekanan tuh banyak. Bukan rahasia lagi. Kenapa sih kok sekarang ini kita harus membayangkan bahwa sebentar lagi akan terjadi mandatory vaccine. Vaksin itu diwajibkan, Pak. Padahal dari dulu kan katanya kita harus hidup dengan suasana demokratis. Demokratis itu artinya apa? Freedom of speech, freedom of expression. Boleh dong orang berpendapat begini, berpendapat begitu. Tapi kok makin lama makin mengarah kepada satu putusan tunggal gitu. Nah, jadi menurut hemat saya tidak mau ribut dengan fatwa majelis ulama. Ya kan? Saya yakin mereka sudah dengan ilmu yang mereka miliki. Cuma yang perlu jadi pertanyaan, dalam penyusunan fatwa itu termasuk nggak pertimbangan hadis tentang perilaku Yahudi? Dibahas nggak? Dibahas nggak tentang siapa yang mendominasi dunia hari ini? Dibahas nggak bahwa yang sekarang berhak berbicara atas nama kesehatan itu siapa? Orang berimankah atau bukan orang berimankah? Gitu. Jadi hal-hal seperti ini, Pak, yang harus kita kembali kepada dasarnya, pokoknya. Gitu. Dan karenanya saya tidak punya wewenang untuk mengatakan Anda harus begini, tidak. Saya cuma menyampaikan, Pak. Saya cuma menyampaikan. Itu sama juga dengan poin kedua yang Bapak sampaikan, soal bahwa TBC dengan COVID tidak bisa apple to apple. Jelas tidak bisa apple to apple. Cuma yang saya jadi pertanyakan adalah yang agak lebih apple to apple kan dengan flu, Pak. Dengan flu lebih apple to apple. Itu TBC COVID ini. Gitu. Sementara kita waktu menghadapi flu, kita tidak mengalami yang kita alami sekarang. Terus yang kedua, kalau Bapak mengatakan ada second wave, ya, gelombang kedua bulan Desember ini dan seterusnya dengan mutasi baru dan sebagainya, saya menyarankan coba deh buka website kalangan yang memang pakar, yang mereka punya pendapat tentang urusan second wave ini. Pendapat mereka apa? Mereka bilang begini, Barat itu mengalami, Eropa, Amerika itu mengalami 4 musim, Pak. Kita kan enggak. Kita kan kalau enggak musim hujan, musim panas ya. Kalau mereka 4 musim. Dan memang sudah merupakan satu pola yang tetap bahwa kalau musim panas, Mei, Juni, Juli, ya, Mei, Juni, Juli, itu di Barat itu, statistik orang yang flu itu turun, Pak. Tapi begitu sudah mulai fall, musim gugur, apalagi masuk winter, itu statistik orang flu itu naik.
Sama, COVID juga begitu. Nah sehingga mereka cenderung mengatakan, kenapa mesti lockdown? Padahal ini kan sebuah pola yang sama saja dengan pola flu. Makanya saya katakan, kita dalam hal ini bisa berdebat, kita bisa berselisih pendapat, tetapi saya cenderung mari kita buka semua opsi-opsi informasi itu. Jangan kita karena nggak selaras dengan kemauan pihak tertentu, terus kita serta-merta memberikan pandangan negatif ya. Kan di mana-mana yang namanya dissenting opinion tuh ada Pak, pendapat yang berbeda dari mainstream itu selalu ada gitu. Dan kewajiban kita untuk selalu bertanya, apa iya yang mainstream pasti benar? Gitu. Padahal kita tahu yang mainstream ini punya tujuan-tujuan tertentu, tujuan bisnis, tujuan big pharma, ya kan, tujuan ini, tujuan itu banyak sekali. Gitu. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan tujuan yang lebih mengerikan, Pak. Ya, yang pasti orang kalau kita angkat tema ini dia mengatakan, oh itu teori konspirasi. Tujuan apa? Tujuan depopulation, mengurangi jumlah populasi planet bumi ini, Pak. Siapa yang punya gagasan-gagasan seperti ini? Orang kaya raya, Pak. Kayak si oknum BG, saya nggak sebut namanya Pak ya, Anda pasti tahu lah BG kaya rayanya luar biasa. Dia yang sekarang membiayai riset-riset vaksin, ya kan? Dia jelas-jelasan di mana-mana mengatakan dia ingin dunia ini tidak sampai 7 miliar penduduknya, cukup 0,5 miliar. Berarti dia punya rancangan Pak untuk mengurangi jumlah populasi planet bumi ini. Dia maunya planet bumi ini orang-orang kaya kayak dia semua Pak. Supaya apa? Supaya resources, sumber daya alam itu yang nikmatin mereka. Orang-orang miskin, kelas menengah sebaiknya nyingkir aja lah, gitu. Ngeri Pak, ini yang mimpin dunia sekarang. Dan mereka punya akses kepada pihak-pihak yang paling menentukan sekarang di dunia ini. Itu yang ingin saya buka mata kita Pak ke sana gitu loh. Ya, bahwasanya kita terikat dengan aturan ini, aturan itu memang iya, memang begitu gitu. Cuma kan pada akhirnya kita harus memilih. Ya, kita mau mengambil sikap apa? Sikap mengikuti sunnah Nabi secara ketat, ya kan? Ataukah sebaliknya? Dan jangan salah ya Pak ya, jumlah masjid yang tidak distancing menurut pendapat saya masih jauh lebih banyak daripada yang distancing. Gitu. Silahkan Anda pergi ke daerah-daerah, ke desa-desa Pak, rata-rata masjidnya tidak distancing. Gitu. Dan uniknya di daerah-daerah seperti itu nggak ramai penyakit COVID-nya. So the big question is, ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Kan gitu. Ya. Apa benar? Kayak gini lah, saya ketika mendengar Agim kena COVID, saya nonton tuh videonya, dia menerangkan dirinya kena gitu ya. Saya langsung kebayang, masyarakat akan terbelah dua. Mereka yang selama ini mendukung cara berpikirnya Agim, yang selalu ketat dengan 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Karena Agim tuh ketat sekali Pak, disiplin sekali beliau. Dan beliau penganjurnya lagi. Itu pasti akan mengatakan, ya inilah Agim yang udah disiplin aja kena juga. Ini sih gara-gara masih ada orang-orang yang nggak mau pakai masker, yang nggak mau ini, nggak mau distancing gitu. Kebayang sama saya tuh. Tapi sebaliknya akan ada kelompok kedua yang mengatakan, nah kan terbukti kan bahwa pakai masker, distancing bukan jaminan. Jadi korelasinya masih jadi pertanyaan besar antara pakai masker dengan tidak bakal kena. Orang udah sedisiplin beliau. Dan bukan rahasia Pak, kasus-kasus orang nggak pernah keluar rumah Pak, lagi musim pandemi ini, kena juga COVID. Bisa kena. Gitu. So the big question is, jadi sebenarnya apa ini? Kalau saya sederhana sebagai seorang da'i, sederhana saya bilang begini, berarti sehat dan sakitnya seseorang, hidup dan matinya seseorang, Allah yang nentuin. Udah titik. Gitu. Sisanya ya sudah kita berjalan memohon pada Allah. Kita berusaha untuk mencari sebab-sebab supaya kita sekecil mungkin bisa terkena. Kalaupun kita kena, nggak perlu juga kita menjadi down, nggak perlu juga kita merasa bagaimana. Solusi insya Allah ada. Kalaupun kita meninggal, ya mudah-mudahan syahid. Itu saja kan. Gitu. Tapi kenapa kok kayaknya sampai tatanan kehidupan beribadah kita harus berubah? Kok sampai cara bergaul? Termasuk ya, saya tuh sangat prihatin dengan kalangan kakek nenek yang nggak bisa dikunjungi sama cucu-cucunya sekarang ini. Wah itu luar biasa Pak. Luar biasa. Saya punya teman orang Betawi Pak. Dia punya ayah 80 tahun. Tinggal satu rumah sama dia. Pada suatu hari si kakek ini lagi makan sama anak-anaknya, cucu, mantu ya kan. Ngeriung. Memang selama ini makannya begitu.
Qadarullah lagi pas makan datang encingnya teman saya, encing tahu ya, adiknya ayahnya yang perempuan gitu. Jadi kalau kata orang Padang tuh makciknya lah gitu ya, tantenya. Usianya 70-an tahun, nenek-nenek juga. Begitu dia datang dia bilang gini, "Bang, emang abang kalau makan kayak begini, rame-rame gini?" "Emang iya, ayah dari dulu kan begini makannya," katanya gitu. "Wah, enak banget ya. Ayah nih boro-boro bisa makan kayak gini. Kalau anak cucu mantu datang, mereka klakson dari mobilnya. Saya ke jendela depan ruang tamu. Mereka buka jendela mobil, mereka dada-dada. Saya juga dada-dada. Saya udah kayak monyet di kebun binatang," katanya. Sedih dia, Pak. Yang kayak gini, Pak, ini sekarang bermunculan, Pak. Kadang-kadang si anak yang nggak mau ketemu sama orang tua, kadang-kadang si orang tua nggak mau ketemu anak, ya kan? Padahal yang namanya orang sudah berumur, Pak, kenikmatan utamanya apa? Ngumpul sama anak cucu, Pak. Itu kenikmatan utamanya. Ibaratnya dia juga udah tahu umur dia udah nggak lama lagi. Nah, kenapa kita sebagai generasi yang masih punya orang tua nggak kita berikan hak mereka? Makanya sampai ada analisa-analisa yang sampai mengatakan this is inhumane gitu. Distancing ini inhumane, tidak manusiawi. Kita makhluk sosial. Gitu. Jadi mohon maaf ya, kita mungkin punya perbedaan, ya wajar lah berbeda, ya kan? Silahkan saja. Gitu. Yang penting kita sama-sama terus mencari, ya. Karena apa? Karena era informasi ini pada dasarnya informasi apapun kita mau cari bisa. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak. Atau kita mau terpaku dengan satu arah informasi yang kita terima dari satu pihak saja, ya kan? Atau kita mau dengar semua pihak. Itu saya kira yang adil adalah kita dengar semua pihak, baru kemudian kita ambil sikap. Wallahu a'lam bishawab.